Kak Laura. Kak Laura, main yuk. Laura, Kak Laura, main yuk. Ah, sialan banget sih. Ganggu orang lagi tidur aja. Dasar anak gak tau diri. Allahu Akbar. Apa sih ganggu orang lagi tidur aja? Kamu kenapa Kak Laura? Kok marah-marah dari tadi? Ih, siapa lagi gara-gara anak kecil itu loh. Kak Laura jangan gitu. Itu kan adik kita juga. Adik kamu kali, bukan adik aku. Kak Laura, Billy minta maaf ya. Udah ganggu waktu kakak tidur. Soalnya Kak Laura udah janji mau ngajak Billy main. Ada apa kamu di dalam? Kok ribut-ribut papa dengar? Willy bangunin aku, tapi kayak tok kayak gitu. Iya, itu kan tujuannya membangunin, bukan ganggu kamu. Kamu lagi apa di dalam? Ya kan aku fokus ujian ini loh, Pak. Papa belain aja terus Willy. Kamu dibilang orang tua kok ngelawan aja. Dasar Papa temperamen. Apa peduli Papa kalau misalnya aku gagal di ujian ini? Papa bisa bantuin. Urusin aja tuh anak sayangan Papa. Ngomong apa kamu? Hah? Gak berubah dari dulu. Mentangan terus. Tapi gak sakit apa? Laura. Kalian ngapain di sini? Mau ngejek gue ya? Enggak gitu loh. Kan kita cuma mau nantangin sahabat kita yang lagi sedih ini. Muka lo kenapa memar kayak gitu? Biasalah papa gue. Anaknya gangguin gue bangun tadi pagi. Belin banget. Yaudah kalau gitu ayo ke rumah gue aja. Will, kamu tahu nggak sih di kelas 10 ini kita tuh harus lebih giat belajar tahu? Coba kamu pikirin, sebentar lagi kita udah mau ujian kenaikan kelas, tapi aku belum belajar. Laura, itu kayaknya ada lo nggak sih? Gimana kalau kita jalin aja? Boleh aja sih. Aku udah ditelepon sama mama aku nih. Aku pulang duluan nggak apa-apa ya, Will? Yaudah nggak apa-apa kok, rumahku nggak jauh dari sini. Beneran? Beneran. Oke, kalau gitu dadah, Willy. Dadah. Ih, Kak Laura di sini. Iya. BTW ini teman-teman kakak semua ya? Kenalin, aku Willy, adiknya Kak Laura. Sosok akrab deh lu. Iya Will. BTW, lo punya duit nggak? Boleh dong, pinjem dulu. Lah, Kak Laura nggak dikasih duit sama ayah? Udah habis. Lo serius? Iya, beneran. Kalau gitu, aku pulang dulu ya, Kak. Alhamdulillah ya, Will. Pelajaran hari ini menyenangkan banget. BTW kamu ada les nggak hari ini? Kayaknya hari ini aku nggak bisa, soalnya aku ada keperluan. Begitu ya. Oh ya udah deh. Sebentar deh, Will. Kok aku ngerasa kamu dari tadi kayak ngelamun terus ya di kelas? Enggak kok, aku nggak apa-apa. Sar, sebenarnya aku pengen cerita sama kamu. Boleh? Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya. Benarnya, aku tuh merasa dibully sama kakak aku. Bahwasanya dia ngerasa kayak ayah pilih kasih dan lebih sayang ke aku daripada ke dia. Ya Willy, kamu boleh kok cerita sama aku. Kamu nggak boleh pendam masalah kamu sendiri. Kamu bisa ceritain itu ke orang yang kamu percaya. Supaya kamu juga bisa lebih tenang dan nggak memendam amarah kamu sendiri. Kalau gitu, aku pamit duluan ya, Sar. Ya Willy, hati-hati ya Willy. Ya, terima kasih, Sar. Lah, kalau udah di sini, ayo pulang ke ntar dicariin ayah. Iya lagi ada urusan di sini sama teman-teman. Kamu masih punya uang nggak? Lah, uang yang kemarin udah habis emang? Udah habis, terus masih ada hal yang harus dibeli lagi. Kebetulan
Willy lagi nggak megang uang sih kak. Gimana nanti kalau Willy bilang ke ayah kalau kakak lagi butuh uang? Gak usah sok baik. Kayak gitu tuh. Maksudnya lu mau ngadu kan sama papa? Nggak kayak gitu kak. Willy cuma ingin bantu kakak. Wah udah lagi gak usah sok-sokan deh lo. Maaf kak. Kak, maaf kak. Willy nggak bermaksud kayak gitu. Maaf kak. Nggak bermaksud. Gak usah alasan, lu tuh mau ngadu kan sebenarnya sama papa? Enggak kak. Maaf kak. Jangan, karena lu anak kesayangan papa, lu jadi mau seenaknya sama gua. Lu mau kakak lo dipukulin lagi? Kak. Will, kamu kenapa, Will? Will, kamu kenapa? Tolong. Willy, bangun Willy, kamu kenapa? Sar, Siapa yang buat kamu kayak begini, Will? itu Sar, kakak yang aku ceritain tadi. Astagfirullahaladzim. Woi, bukan! Sabar! Lu siapa tiba-tiba dorong gua? Mana cewek itu? Lu temennya Willy? Kemana cewek itu? Pengecut banget dia! Udah mukulin Willy dan sekarang dia kabur! Lu pikir kami segabut itu kah sampai mukulin temen lu? Weh, apa nih ribut-ribut? Ternyata lo di sini. Oke, lihat tuh, adek lo bakal terpuruk dengan apa yang udah lo lakuin. Berani-beraninya lo mukulin temen gua. Jadi si Willy Paulus tuh ngadu sama lo. Dasar orang gak lain ternyata. Lo takut dipukulin sama bapak lo kan? Gua nggak tahu sebenarnya apa yang dilakuin sama Willy. Seharusnya dia udah bilang ke bokap lo kalau misalkan lo tuh cewek busuk. Kenapa dia? Kaget ya? Lihat nih. Pan? Itu buku diari adek lo. Baru kali ini gua ngeliat orang sebodoh lo ngelampiasin amarahnya sama orang yang bahkan peduli banget sama lo. Siap-siap aja ya. Gua udah laporin kalian ke polisi atas apa yang kalian perbuat terhadap Willy. Selamat siang. Silakan duduk. Silakan isi tamu, Mbak. Kesini laporan perkara apa ini? Nah, jadi saya mau melaporkan karena teman saya telah terjadi tindakan kriminal oleh kakak tirinya. Oh, kakak tirinya. Iya. Kakak tirinya tahu siapa? Pernah ketemu? Saya pernah ketemu. Posisi mbaknya sebagai temannya. Iya, teman dekat Willy. Teman dekat, teman satu sekolah. Iya, satu satu sekolah. sekolah. Jadi umurnya sama juga. Sama, Oh, sama juga. Nama temannya siapa, Mbak? Willy. Willy. Iya. Saat ini Willy sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Dan saya berharap kakaknya ini mendapat perilaku yang setimpal. Hukuman ya, Mbak ya? Hukuman setimpal. Kalau untuk umur kakaknya tahu, Mbak? Mungkin sekitar 19 tahun. 19 tahun. Iya. Bu Laura, izin Bapak dengan siapa Pak? Saya kebetulan orang tuanya Laura. Ya, orang tua Laura ya. Izin ya Laura. Bapak ya, saya mau menjelaskan sedikit. Di sini ada laporan masuk saudari Laura diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya Pak. Ancaman hukuman 15 tahun penjara ya, Laura ya. Di sini saya akan melakukan interogasi terhadap Laura. Laura, ya bisa diceritakan gimana kronologisnya? Jadi waktu itu saya minta uang ke adik saya. Ya. Terus dia bilang dia mau minta ke papa. Terus saya marah karena saya kira dia mau ngadu ke papa. Terus saya nggak tahu sih, saya refleks aja langsung dorong dia ke tembok. Terus saya pukul kepalanya pakai batu bata. Kapan itu kejadiannya, Laura? 2 minggu yang lalu. Hari apa? Masih ingat? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal? Saya nggak ingat tanggalnya Pak. Nggak ingat Pokoknya tanggalnya. 2 minggu yang lalu. Di tahun ini ya tapi ya. Laura tahu akibat dari perbuatan Laura
Saya nggak tahu sih. Pak. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan saat ini dirawat di rumah sakit. Saya nggak tahu. Ya sudah, kamu tenang dan hadapin. Kamu berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Ya, jangan takut. Oke? Kamu kuat. Laura, Iya, gimana sekolah kamu? Seru banget, Mah. Tadi aku ketemu temen-temen yang baik banget. Pokoknya seru banget. Pintar ya sekolahnya. Pasti dong, Mah. Pasti aku bakal menangin lomba. Mama kenapa? Mah, Mama kenapa? Enggak apa-apa. Mama beneran nggak apa-apa? Enggak apa-apa, Nak. Nanti kalau kamu sudah besar, ingat ya, Nak, ya, pesan Mama. Pasti, Mah. Mama selalu ada buat Laura kan? Yang penting kamu jaga diri kamu baik-baik. Iya, Mah. Nah, ingat pesan Mama ya, Nak, ya. Pasti, Mah. Mama beneran nggak apa-apa? Andai saja Mama masih ada, mungkin aku tidak akan melewatkan masa seperti ini. Tapi ini adalah konsekuensi dari perbuatanku sendiri yang harus aku pertanggungjawabkan. Aku pernah menyakiti, bukan hanya dengan kata-kata yang tajam, tapi perlakuan kasar. Dulu aku pikir itu hanya bercanda. Aku pikir semua akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Setiap ejekan yang kulempar, setiap tawa yang kuanggap sepele, pelan-pelan merobohkan dirinya. Sampai suatu hari, dia hampir tidak kembali. Di saat itu, aku sadar, kata-kata bisa lebih mematikan dari pukulan. Penjara mengurung tubuhku, tapi rasa bersalah mengurung hatiku jauh lebih lama. Aku tak bisa menghapus masa lalu, dan aku tak tahu apakah dia bisa memaafkanku. Tapi aku bisa memilih masa depan, menjadi suara yang melindungi, bukan lagi yang melukai. Jika suatu hari aku bertemu dia, atau siapapun yang pernah aku sakiti, aku hanya ingin mengatakan satu hal, maaf. Dan aku sedang berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jangan emosi lagi ya, kendalikan diri. Stop bullying, selamatkan sesama.